Oke, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin keajaiban yang terjadi tiap kali kita buka mata? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar salah satu organ paling canggih yang kita punya, tapi sering banget kita anggap biasa aja, mata manusia. Ini bukan sekedar jendela loh, ini tuh super komputer biologis yang nyambungin kita ke dunia. Yuk kita mulai. Kita mulai dari fakta yang mungkin bakal ngubah cara Anda ngelihat dunia secara harfiah. Jadi gini, apa yang Anda lihat sekarang ini, itu sebenarnya bukan dilihat sama mata Anda. Mata Anda itu cuma kayak kamera, tugasnya ngumpulin data mentah. Otak Anda lah sutradaranya, yang rangkai semua sinyal itu jadi gambar yang bisa kita pahami. Jadi ya pada dasarnya, kita itu ngelihat pakai otak. Keren kan? Jadi, gimana sih cara kerja instrumen biologis yang luar biasa ini? Yuk, kita coba intip isi kap mesinnya dan lihat komponen-komponen utama yang bikin kita bisa nikmatin pemandangan di sekitar kita. Intinya, bayangin aja mata kita ini penerjemah super cepat. Tugasnya simple, tangkap cahaya, ubah bahasa cahaya itu jadi sinyal listrik, bahasa yang dimengerti otak, terus kirim datanya buat diproses. Dan semua ini terjadi lebih cepat dari kedipan mata. Beneran loh. Nah, buat ngelakuin semua itu, ada 4 pemain utama di tim ini. Paling depan ada kornea yang jadi semacam perisai pelindung transparan. Tepat di belakangnya ada lensa yang tugasnya ngefokusin cahaya. Terus di bagian belakang ada retina. Ini nih yang fungsinya persis kayak layar di bioskop, tempat gambar ditangkap. Dan terakhir ada saraf optik, ini ibarat kabel fiber optik super cepat yang ngirim semua data visual itu ke otak. Nah, ini dia perbandingan yang seru. Kita kan hidup di zaman di mana kamera HP itu udah canggih banget. Tapi, seberapa hebat sih mata kita kalau diadu sama teknologi buatan manusia? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Kalau aja kita bisa ngukur resolusi mata kita, kira-kira setara berapa megapiksel ya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi angkanya berapa? Well, para ilmuwan memperkirakan kalau dipaksa untuk dianalogikan, resolusi mata manusia itu setara 576 megapiksel. Coba deh bandingin sama kamera HP paling canggih sekarang. Jauh banget kan? Tentu, ini bukan perbandingan yang benar-benar adil karena mata kita nggak punya piksel kaku kayak kamera. Tapi angka ini ngasih gambaran betapa dahsyatnya detail yang bisa kita tangkap. Tapi, kehebatan mata kita itu bukan cuma soal resolusi statis. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Mata kita bisa pindah fokus dari objek dekat ke gunung di kejauhan dalam sekejap. Mata kita bisa beradaptasi dari terang benderang ke gelap gulita secara otomatis. Kalau kamera, butuh waktu buat autofokus. Kita juga harus atur ISO-nya. Mata kita itu mesin yang hidup, dinamis, dan pinter banget. Ngomongin soal adaptasi, yuk kita bahas lebih dalam. Pernah kan Anda masuk ke bioskop yang gelap dari lobi yang terang benderang? Nah, itu contoh sempurna dari keajaiban yang bakal kita bahas sekarang. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Selama beberapa detik pertama, rasanya kayak buta total. Kok bisa gitu ya? Kenapa mata kita yang super canggih ini butuh waktu buat semacam restart di kegelapan? Ternyata fenomena ini ada namanya, adaptasi gelap. Ini pada dasarnya adalah proses di mana sel-sel penangkap cahaya di retina kita lagi gantian shift dari tim siang yang jago warna ke tim malam yang jauh lebih sensitif sama cahaya redup. Gini nih prosesnya, biar gampang. Di retina kita itu ada 2 jenis sel. Sel kerucut buat ngelihat warna dan detail pas terang, dan sel batang buat ngelihat di tempat gelap. Waktu Anda masuk ke ruangan gelap, sel kerucut yang tadinya kerja keras tiba-tiba pensiun karena kurang cahaya. Nah, sel batang ini butuh beberapa menit buat bangun dan ambil alih tugas. Proses serah terima inilah yang bikin kita kayak buta sesaat, sebelum akhirnya penglihatan malam kita pelan-pelan aktif. Oke, sekarang kita beralih ke gimana sebuah alat bantu yang kelihatannya sederhana bisa ningkatin performa mata kita secara drastis. Ya, bagi banyak dari kita, dunia ini bakal jadi blur banget tanpa benda ini. Jadi, ini inti masalahnya. Kalau di mata yang normal, lensa mata itu bakal memfokuskan cahaya pas banget di retina, kayak proyektor yang fokusnya pas ke layar. Tapi di mata yang butuh kacamata, fokusnya ini meleset. Bisa jatuh di depan retina atau di belakangnya. Hasilnya, tentu aja, gambar yang kita lihat jadi kabur.
Nah, disinilah kacamata jadi pahlawan. Lensa kacamata itu dirancang khusus buat ngebengkokin cahaya yang masuk, bahkan sebelum cahaya itu nyampe ke mata kita. Pembengkokan ini gunanya buat ngoreksi kesalahan fokus tadi, jadi cahaya bisa jatuh pas di retina. Dan hasilnya, dunia yang tadinya blur langsung jadi tajam dan jernih lagi. Solusi yang simple tapi jenius banget. Terakhir, mari kita bahas sebuah refleks otomatis yang kita lakuin ribuan kali sehari tanpa pernah kita sadari sama sekali. Ya, berkedip. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya salah satu mekanisme perlindungan paling vital buat mata kita. Anggap aja berkedip itu kayak wiper plus cairan pembersih kaca mobil tapi buat mata. Setiap kedipan itu ngebasahin permukaan mata, ngebersihin debu-debu kecil dan jadi perisai instan dari cahaya yang terlalu silau atau benda asing yang mau masuk. Bahkan kedipan itu juga ngasih otak kita jeda istirahat sepersekian detik. Banyak banget ya fungsinya. Seberapa sering sih kita ngelakuin ini? Coba tebak. Rata-rata kita berkedip antara 15 sampai 20 kali setiap menit. Itu artinya, selama Anda menyimak bahasan ini aja, Anda mungkin udah berkedip ratusan kali. Dan semuanya terjadi otomatis, demi ngejaga jendela dunia kita tetap bersih dan sehat. Jadi setelah kita lihat semuanya, jelas banget kan kalau mata manusia itu bukan sekedar kamera biasa. Mata kita adalah sebuah mahakarya rekayasa biologi, sebuah organ hidup yang bisa beradaptasi, melindungi dirinya sendiri, dan memproses dunia dengan tingkat kerumitan yang jauh melampaui teknologi apapun yang pernah kita ciptakan. Jadi, lain kali Anda buka mata di pagi hari, atau pas Anda masuk ke ruangan yang gelap, coba deh ingat sejenak proses luar biasa yang lagi terjadi di dalam tubuh Anda. Dan ini semua memunculkan satu pertanyaan terakhir. Kalau mata aja udah serumit dan seajaib ini, kira-kira keajaiban tubuh mana lagi ya yang kita anggap remeh setiap harinya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.